Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKM PPG batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rinawati Nurmasari dengan NIM 25091913182, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, materi pokok kenampakan alam dan kenampakan buatan kelas 3. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kum kiaman salaman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan Anak-anak, alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Midas, yes. Alhamdulillah semuanya sehat ya, dan masih tetap semangat ya. Iya. Nah, kira-kira hari ini tadi sudah sarapan semuanya? Sudah. Alhamdulillah, berarti hari ini kita bisa belajar dengan konsentrasi. Oke, untuk selanjutnya, untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu ayo bersama-sama kita membaca doa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Ya, ayo Mbak Yera, silakan dipimpin doa. Siap, gerak. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Sikap berdoa yang khusyuk. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin. Amin. Ya. Jadi kenapa kita harus berdoa terlebih dahulu supaya nanti ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Selain itu, ini juga sebagai wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik anak-anak, sekarang coba silahkan ditengok ke kanan dan ke kiri kalian. Nah, dilihat kira-kira apakah ada teman kalian yang tidak masuk hari ini? Tidak. Coba saya absen satu persatu ya. Oke, Adifa Yasna. Ya, Adifa Haira. Iya, hadir. Ahmad Muhammad. Almahyera Shazwa. Ya, Aira Rafania. Cahya Dewi Inara. Hadir, Bu. Ervin Gibran. Ya, Hera Zalfa. Maulana Iqbal. Hadir. Sarfaras Yusuf. Widya Mayangsari. Oke, alhamdulillah. Ada yang belum dipanggil sama Bu Guru?
Ada? Tidak ada? Ya, berarti lengkap ya. Kalau lengkap berarti hari ini kita semuanya sehat. Semangat ya. Ya, oke. Untuk selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Ya, silahkan berdiri. Lagu nasional kali ini akan kita nyanyikan dengan judul lagu Garuda Pancasila. Apakah kalian semuanya hafal? Hafal ya? Ya, kita nyanyikan bersama-sama. Pancasila, akulah, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sudah, silahkan bisa duduk kembali. Nah, lagu kebangsaan, lagu nasional Garuda Pancasila ini juga melambangkan sikap kita mewujudkan sebagai cinta tanah air ya sayang ya. Oke anak-anak, untuk selanjutnya kita akan membuat kesepakatan dalam pembelajaran di kelas ini ya. Nah, yang pertama, kira-kira apa yang harus dilakukan ketika guru sedang menjelaskan? Ya, kita sepakat ya. Ketika Bu Rina nanti menjelaskan, kalian harus mendengarkan. Kemudian yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika Bu Rina bertanya pada kalian? Menjawab. Ya, kita sepakat yang kedua apa? Menjawab. Kalau yang pertama tadi mendengarkan ketika Bu Rina menjelaskan, ketika Bu Rina bertanya, kalian menjawab. Yang ketiga, apa yang harus kalian lakukan saat berdiskusi? Kerjasama. Oke, kita sepakat ya, nanti akan ada kegiatan diskusi. Maka dalam satu kelompok itu harus kerja sama. Kemudian, apa yang harus dilakukan ketika ada teman kalian yang sedang presentasi? Mendengarkan. Dan jangan lupa ketika ada yang selesai presentasi nanti diberi tanggapan. Oke, kita sepakat ya. Ada 4 kesepakatan. Oke. Selanjutnya. Nah, gini, kemarin saat pelajaran IPS, kira-kira materi apa kemarin yang dipelajari? Materi denah. Ayo sekarang coba denah itu dibagi menjadi berapa? 2. Denah apa saja? Denah lokasi, denah ruang. Denah lokasi dan denah ruang. Kalau misalkan ada kamar mandi terletak di sebelahnya dapur. Nah, itu termasuk gambar denah lokasi apa denah ruang? Denah ruang. Kenapa demikian? Karena terletak dalam satu ruang. Oke. Nah, perhatikan ke slide sini ya. Jadi ini adalah gambar denah rumah Ian yang kemarin sudah kalian gambar. Kita pelajari bersama-sama ya. Ini adalah gambar denah rumah Ian. Ini rumah Ian ya. Nah, kira-kira Ian itu mau berangkat sekolah. Sekolahnya di mana? Di sini sekolahnya. Nah, Ian ini berangkat ke sekolah itu lewat apa saja? Ayo disebutkan lewat apa saja? Apa ada?
melewati pohon. Terus rumah, ada rumahnya Aga, rumah Mia. Terus lewat apa lagi? Apa? Toko. Terus apa lagi? Jembatan. Terus sungai. Terus sawah. Lah yang kalian sebutkan itulah yang disebut dengan kenampakan. Nah, gitu ya. Dan kenampakan itu nanti akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajarannya apa hari ini? Tujuan pembelajarannya diharapkan setelah kalian mengikuti pelajaran pada hari ini, kalian dapat mengidentifikasi kenampakan alam dan kenampakan buatan, serta kalian dapat menumbuhkan kesadaran dan sikap cinta terhadap lingkungan dengan cara memahami pentingnya menjaga keseimbangan antara kenampakan alam dan kenampakan buatan. Oke, nah pastinya tadi Ahmad itu sudah ini ya, ngantuk, sudah gini-gini ya. Supaya lebih semangat lagi, ayo kita bersama-sama bernyanyi. Nah, Bu Rina punya satu lagu tepuk ya. Lagunya seperti ini. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Siku, pundak, tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Bisa semuanya? Bisa? Ayo kita bersama-sama dengan penuh semangat. Ayo 1, 2, 3. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk siku, pundak, tangan. Siku, pundak, tangan. Tepuk siku, tepuk pundak, tepuk tangan. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Sekali lagi yang kompak, ayo bersama-sama tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Oke. Untuk selanjutnya, coba sekarang Bu Rina ingin bertanya. Saat kalian berangkat sekolah tadi, kira-kira kalian menemui kenampakan yang diciptakan oleh Allah dan kenampakan yang diciptakan oleh manusia. Ada apa saja? Saya Bu. Ya, ayo Mbak Nafa, silakan dijawab. Sungai dan rumah. Sungai dan rumah. Kalau sungai itu diciptakan oleh Allah. Kalau rumah diciptakan oleh manusia. Benar ya? Tepuk tangan untuk Mbak Nafa. Oke, selanjutnya kira-kira jika semua bangunan di desa atau di kota kita tiba-tiba hilang dan hanya tersisa tanah, sungai, dan pohon, akan seperti apa jadinya lingkungan kita? Ya, iya, Mas Faras, ayo. Hidup tidak seimbang. Hidup tidak seimbang. Oke, tepuk tangan untuk Mas Faras. Selanjutnya, apa yang terjadi jika kita tidak menjaga lingkungan dan bangunan di sekitar kita? Akan kotor. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Hera. Nah, selanjutnya yuk kita simak bersama-sama video berikut ini. Hai teman-teman, hari ini kita belajar tentang penampakan alam dan buatan di daerah kita. Iya, kita akan lihat sungai. Ini contoh penampakan alam. Sungai, airnya mengalir dari hulu ke hilir.
Sungai terbentuk secara alami. Teman-teman, coba sebutkan akan apa di daerah kalian. Ayo kami catat. Misalnya gunung, danau, pantai, atau hutan. Kami tunggu ya. Wah, jawab terus. Ini contoh lain. Mungkin ada bagian sekitarnya. Aku minta cerita. Sekarang aku menjadi penampakan batu alam. Ayo ikuti jalanku. Wah, ini jembatan. Contoh penampakan buatan. Dibuat manusia dari beton dan besi. Fungsinya untuk menyeberangi sungai atau jalan agar lebih aman dan cepat. Ayo kita hitung yang jembatannya bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Hebat. Jembatan ini punya khasiat yang kuat. Ini sawah penampakan buatan sangat penting. Untuk tahu, Coba jawab tantangan. Manakah yang penampakan alam, batan, sungai, atau pos roda? Cepat jawab. Teman-teman, bantu jawab ya. Mana yang penampakan alam, jembatan, sungai, atau pos roda? lihat jawabannya sungai. Karena terbentuk alami. Benar, sungai adalah penampakan alam. Terima kasih teman-teman. Mari kita ulangi penampakan alam. Setelah kalian menyimak video yang sangat mengasihkan tadi ya, nah sekarang coba apa saja yang dijelaskan dalam video tersebut? Kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam dan kenampakan buatan. Selanjutnya kira-kira apa saja contoh dari kenampakan alam dan kenampakan buatan? Kenampakan alam dulu. Contoh dari kenampakan alam apa saja? Sungai, terus gunung, itu termasuk kenampakan alam. Selanjutnya contoh dari kenampakan buatan apa? Rumah, terus sawah, terus jembatan. Oke, pinter. Nah, sekarang tinggal dijelaskan sama Brina ya. Apa sih kenampakan alam itu? Nah, kenampakan alam itu adalah bentuk permukaan bumi yang terbentuk secara alami oleh alam tanpa campur tangan manusia. Itulah yang disebut dengan kenampakan alam. Apa saja contoh dari kenampakan alam? Coba tebak, ini apa? Gambar apa? Gunung. Ya, benar. Terus ini gambar apa? Laut. Benar. Terus ini apa? Gambar apa? Sungai. Ya, terus ini? Hutan. Lanjut. Apa ini? Lembah. Jadi kelima ini merupakan salah satu contoh dari kenampakan alam. Selanjutnya, nah apa sih manfaat dari kenampakan alam itu? Yang pertama yang jelas, manfaat dari kenampakan alam itu adalah sebagai tempat tinggal hewan dan tumbuhan. Ini kenampakan alam apa ini berarti? Kalau digunakan sebagai tempat tinggal hewan dan tumbuhan ini. Ayo, apa? Hutan, betul. Yang kedua, sebagai sumber air dan udara bersih. Ini manfaat kenampakan alam. Yang ketiga, yang jelas itu sebagai tempat wisata alam, ya. Kayak pantai, laut, itu kan biasanya digunakan untuk tempat wisata, ya. Terus yang keempat, untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, bagaimana cara menjaga kenampakan alam? Ini yang harus kita ingat-ingat. Yang pertama, tidak menebang pohon secara ilegal. Ada yang tahu apa sih secara ilegal itu? Apa? Menebang pohon secara apa? Liar, tidak resmi, itu namanya ilegal. Semua pohon ditebangi, ya, itu. Jadi itu tidak diperbolehkan, ya. Kemudian yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Yang pasti ini nanti akan dapat merusak lingkungan. Nah,
Nah, sampah-sampahnya jangan sekali-kali dibuang sembarangan ya. Terus yang keempat, menjaga dan merawat ekosistem. Inilah 4 cara menjaga kenampakan alam. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah belajar tentang kenampakan alam. Sekarang apa sih kenampakan buatan itu? Kenampakan buatan itu adalah bentuk permukaan bumi yang dibuat oleh manusia untuk kebutuhan hidup. Ya, jadi kenampakan buatan itu biasanya yang dibangun oleh manusia. Contohnya apa saja sih kenampakan buatan itu? Nah, apa ini? Sawah. Sawah pun juga untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah. Yang kedua, apa ini? Jembatan. Jembatan juga dibangun oleh manusia. Penggunaannya juga digunakan oleh manusia. Kalau jembatan digunakan untuk apa? Apa? Menyeberang. Terus yang ketiga adalah perumahan. Perumahan digunakan untuk apa? Tempat berteduh. Tempat berteduh, tempat tinggal, tempat berlindung manusia. Ya. Terus yang selanjutnya ini gambar sekolah. Sekolah digunakan sebagai tempat kita apa? Belajar. Yang terakhir bendungan. Nah, ini bendungan ini bisa digunakan sebagai sumber air. Oke, manfaatnya tadi sudah kita sebutkan beberapa ya. Yang pertama membantu pertanian, sawah, irigasi ini pengairan ya. Terus sebagai tempat tinggal dan belajar. Ini manfaat dari apa tadi? Sekolah dan rumah. Terus mempermudah transportasi. Ini manfaat dari jalan dan jembatan. Oke, cara menjaga kenampakan buatan. Yang pertama, merawat bangunan dan fasilitas umum. Ketika ada fasilitas umum harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tidak diperbolehkan untuk merusaknya. Ya. Lanjut, yang kedua, tidak mencoret-coret tembok sekolah ataupun jembatan. Itu tidak boleh dicoret-coret. Yang ketiga, membersihkan lingkungan sekitar. Dan yang keempat, menggunakan jalan dengan hati-hati. Ini adalah 4 cara menjaga kenampakan buatan. Sampai di sini kira-kira dari kalian apakah ada pertanyaan? Ya, ayo silakan. Bagaimana cara menjaga kenampakan alam dan buatan ketika di rumah? Bagaimana cara menjaga kenampakan alam dan buatan ketika di rumah? Caranya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, rajin membersihkan lingkungan di sekitar. Oke, ada yang lain sudah? Saya, Bu. Oh ya, ayo Mbak Inara, apa? Apakah semua daerah kenampakan alamnya sama? Apakah semua daerah kenampakannya itu sama? Tidak. Ya, jadi semua setiap daerah itu memiliki kenampakan masing-masing. Ya, contoh misalnya kalau kita tinggal di daerah pegunungan, kenampakan kita itu ada hutan, ada gunung. Berbeda lagi kalau di perkotaan, di pesisir pantai, kenampakan alamnya adalah pantai, laut, dan lain sebagainya. Oke, baik. Selanjutnya saatnya kita pembentukan kelompok. Nah, kelompok masih tetap karena kemarin kita sudah membentuk kelompok ya. Jadi tetap sama untuk kelompoknya, sama seperti pembelajaran kemarin. Dari sini ini adalah kelompok Ar-Rahman. Yang ini kelompok Ar-Rahim. Ini kelompok Al-Malik. Oke. Untuk setelah ini kalian akan diberikan Bu Rina LKPD.
Nah, LKPD ini nanti silahkan diisi terlebih dahulu nama kelompoknya, ada nama anggota kelompok, kemudian ini ada permasalahannya. Ya, silahkan permasalahannya ini didiskusikan, dicari solusinya. Di sini ada langkah-langkahnya, ya. Kemudian dalam satu kelompok harus bekerja sama yang baik. Ya, oke, siap? Siap ya? Siap. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang saatnya kita berpresentasi. Jadi nanti masing-masing kelompok silakan mempresentasikan hasilnya di depan. Ya. Setelah selesai presentasi, nanti dari kelompok lain bisa menanggapi hasil dari presentasi temannya. Kemudian hasil presentasinya nanti ditempelkan di sini. Ya, oke. Silakan mulai dari kelompok Ar-Rahman. Silakan maju. Beri tepuk tangan untuk kelompok Ar-Rahman. Semuanya maju. Ayo. Semuanya maju. Ayo. Ayo, sini. Ya, ayo. Silakan. Agak ke sini. Mas Ervin. Nah, sini saya. Nah, sini maju. Nah, oke. Oke, baik anak-anakku, sekarang apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, dari kelompok Al-Malik, silahkan. Saran saya bagaimana jika ditambahkan papan peringatan? Nah, sarannya dari kelompok Al-Malik tadi bagaimana jika ditambahkan dengan papan peringatan? Jadi solusinya tadi itu di sungai supaya sungainya tidak kotor, itu ditambahi dengan papan peringatan. Ya, papan peringatan dilarang membuang sampah di sungai ini. Nah, seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Faras. Oke, terima kasih. Selanjutnya bisa ditempel. Ini, ayo saya bantu. Mana ininya? Silahkan. Kasih gini, ditempel di papan. Ayo, ditempel di papan tulis hasil kerjanya. Oke. Enggak? Bisa enggak? Dibantu teman. Sudah, tepuk tangan. Selanjutnya presentasi dari kelompok Ar-Rahim. Ayo silakan maju. Kelompok presentasi. Oke, hasil diskusi. Cara menjaga kenampakan alam dan buatan agar tetap bermanfaat. Membuang sampah pada tempat sampah, menjaga lingkungan agar tetap bersih. Kesimpulan kelompok. Membuang sampah pada tempat sampah, menjaga lingkungan agar tetap bersih. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok Ar-Rahim. Nah, ayo silakan. Apakah ada yang menanggapi dari kelompok lain atas hasil dari dari kelompok Ar-Rahman? Silakan. Apa yang terjadi? Menurut kalian, apa akibatnya jika pohon ditebang secara liar? Menurut kalian, kira-kira apa akibatnya jika pohon yang ada di hutan-hutan itu ditebang secara liar? Apa akibatnya? Akan terjadi longsor. Akan terjadi longsor. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Ar-Rahim. Baik, silakan. Sekarang hasilnya bisa ditempel di papan pajangan.
Nah, ditempel di sebelahnya kelompok 1. Nggih. Nempel. Kira-kira ganti sini. Mbak, ya. Nah, sudah sini. Ya, ditempel. Oke. Ya. Sudah, silakan bisa kembali ke tempat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Ar-Rahim. Selanjutnya, Solusi kelompok adalah tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak taman. Tuliskan kesimpulan hasil diskusi. Untuk menjaga taman dan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak merusak taman. oke, sudah. Beri aplaus yang meriah untuk kelompok Al-Malik. Selanjutnya, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silahkan dari kelompok Ar-Rahim. Mungkin kita bisa menambahkan tindakan nyata seperti menyirami tanaman di taman secara rutin saat kita bermain di sana. Oke, jadi ada tanggapan dari kelompok Ar-Rahim ya, bahwasannya untuk menjaga taman supaya tetap bersih itu mungkin kita saat bermain di taman itu tidak hanya sekedar bermain saja, tetapi juga dengan menyiram tanaman yang ada di taman tersebut. Begitu ya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Untuk selanjutnya silakan hasilnya bisa ditempel, bisa dipajang. Ayo. Nah, dipajang. Silakan. Nempel. Iya, kasih kongkon. Ya, ditempel. Oke. Oke. Sudah? Nah, silakan bisa kembali ke tempat. Oke, alhamdulillah untuk kegiatan diskusi kita hari ini. Tadi Bu Rina melihat ada yang capek, ada yang bosan, ngantuk. Ya, oke. Untuk mengatasi masalah tersebut, ayo bersama-sama kita melakukan tepuk janji fokus. Semuanya bisa ya? Bisa. Ayo bersama-sama. Bersemangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Bersemangat. Janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, semangat sekali. Nah, selanjutnya kita ayo berlatih. Di sini Bu Rina akan membagikan LKPD untuk evaluasi pembelajaran pada pagi hari ini ya. Ayo. Karena kita sudah melaksanakan evaluasi, selanjutnya coba Bu Rina tanya, senangkah kalian belajar hari ini? Senang. Apakah kalian merasa kesulitan memahami materi kenampakan alam dan kenampakan buatan pada hari ini? Tidak. Oke ya materinya. Selanjutnya, apakah kalian tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan ini? Ya. Oke. Baik, selanjutnya kesimpulannya pada
pembelajaran hari ini adalah hari ini kita belajar tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan ya. Contoh kenampakan alam tadi apa saja? Gunung, sungai, terus hutan, laut, danau itu. Contoh kenampakan buatan apa saja? Jembatan, terus sawah, ya rumah dan lain sebagainya. Nah, baik kenampakan alam maupun buatan itu harus kita jaga dan rawat agar bumi tetap indah, lestari, dan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kira-kira pertemuan yang akan datang itu kalian ingin mempelajari apa ya? Fungsi kenampakan dalam denah. Ya, fungsi kenampakan alam dalam denah. Kira-kira kalau di denah itu kenampakan alam disimbolkan apa? Kenampakan buatan disimbolkan apa? Itu ya. Itu nanti kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Baik, anak-anakku sekalian, demikian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, ayo kita sebelum kita mengakhiri terlebih dahulu, ayo bersama-sama kita berdoa selesai pembelajaran. Oke, silahkan dirapikan bukunya. Silahkan dirapikan bukunya terlebih dahulu. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita akhiri dengan baca berdoa bersama-sama. Ya, sikap berdoa. Allah. Nah, alhamdulillah, jangan lupa nanti ketika di rumah dibuka kembali pelajarannya, belajar yang rajin ya, dan tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.